Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fatimah Zahra dengan nikmat akhir 243. Dalam video ini saya akan melakukan analisis MANOVA menggunakan aplikasi SPSS yang digunakan untuk mengetahui apakah gaya kepemimpinan dari demokratis, otoriter, dan laissez-faire ini mempengaruhi kepuasan dan kinerja. Pada data ini nanti akan disusun dengan data yang seperti ini, dengan kepuasan sendiri, kinerja sendiri, lalu kode. Lalu kode ini didapatkan dari demokratis, yang artinya ini tuh kelas 1, otoriter kelas 2, lalu laissez-faire itu kelas 3. Jadi datanya ini nanti akan dijadikan satu seperti ini, kelas 1, lalu kelas 2, lalu kelas 3. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama. Yang pertama yaitu masuk ke SPSS, lalu bagian variable view. Pada nama ini yang pertama ditulis yaitu kepuasan. Lalu yang kedua yaitu kinerja, yang ketiga yaitu gaya. Pada desimal saya ganti ke 0. Pada kepuasan, kinerja, dan gaya semuanya saya ganti ke 0. Lalu pada label kepuasan diisi kepuasan, lalu kinerja diisi kinerja, lalu yang gaya diisi gaya strip kepemimpinan. Lalu pada bagian values, yang bagian gaya diisi, yang values diisi 1, lalu label diisi demokratis, lalu add, lalu yang kedua yang labels diisi otoriter, lalu add, yang ketiga yaitu laissez-faire, lalu add, lalu OK. Lalu pada bagian measure, kepuasan dan kinerja yaitu scale, lalu yang gaya nominal. Lalu pada bagian data view, copy data tadi yang sudah ditata, kepuasan sendiri, kinerja sendiri, kode sendiri, di copy, lalu dipindahkan ke data variabel SPSS. Setelah di copy, untuk melakukan uji MANOVA yang pertama yaitu klik analyze, lalu pilih general linear model, lalu multivariate, kepuasan dan kinerja dimasukkan ke dependent variable, lalu gaya kepemimpinan ke X factor, lalu post hoc gaya dimasukkan ke post hoc test for, lalu pada bagian bawah tabel klik bagian Bonferroni dan James Howell. Klik continue, lalu option, gaya dimasukkan ke display means for, lalu pada di kolom display yang diklik yaitu deskriptif statistik dan homogeneity test, continue, lalu OK. Untuk membaca hasil interpretasi yang pertama yaitu yang dibaca deskriptif statistik,
Pada kepuasan, gaya kepemimpinan demokratis rata-ratanya 372,50. Lalu otoriter rata-ratanya 371,10. Laissez-faire rata-ratanya 384. Lalu pada kinerja demokratis rata-ratanya 339,35, otoriter 340,70, lalu laissez-faire 341,15. Lalu yang kedua, hasil interpretasi yang dibaca yaitu test of between pada bagian gaya, dependent variable kepuasan dan kinerja. Pada dependent variable kepuasan, hasil signifikasinya yaitu 0,00, yang artinya kurang dari 0,05, yang dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan mempengaruhi variabel kepuasan. Lalu yang kedua yaitu kinerja, nilai signifikasinya 0,582, yang artinya lebih dari 0,005, yang artinya gaya kepemimpinan tidak mempengaruhi kinerja. Lalu yang ketiga yaitu yang dibaca multiple comparisons pada bagian dependent variable kepuasan. Pada Bonferroni, cara bacanya yaitu pada gaya kepemimpinan demokratis versus dengan otoriter, nilai signifikasinya yaitu 1000, yang artinya lebih dari 0,05, yang dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan demokratis versus otoriter ini tidak mempengaruhi kepuasan. Lalu demokratis versus laissez-faire, nilai signifikasinya 0,001, yang artinya kurang dari 0,005, yang dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan demokratis dan laissez-faire ini mempengaruhi kepuasan. Lalu pada bagian otoriter versus laissez-faire, nilai signifikasinya 0,00, yang di bawah, yang kurang dari 0,05, yang artinya mempengaruhi. Lalu pada bagian kinerja demokratis versus otoriter, nilainya 1000, yang artinya tidak mempengaruhi kinerja. Lalu demokratis dengan laissez versus laissez, nilainya 0,958, sama, artinya tidak mempengaruhi kinerja. Lalu otoriter dengan laissez-faire, nilainya 1000, yang sama, artinya tidak mempengaruhi kinerja. Jadi pada kinerja ini semua gaya kepemimpinan tidak mempengaruhi terhadap kinerja. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.